siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional untuk adik-adik yang berada di sekolah dasar sekarang ini sudah ada pada segmen keempat ataupun segmen terakhir. Meski begitu masih dibuka kok kesempatan untuk adik-adik bertanya kepada Bapak Irfan Wahyudi. Bagaimana caranya? Tentu dengan menelpon line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Dan nanti kami akan menggelar kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Pastikan adik-adik ikut berpartisipasi untuk mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi. Nah Pak Irfan, di segmen keempat ini tentunya ada indikator keempat. Kalau di indikator ketiga tadi kan kita mencari tahu soal cerita, KPK-nya. Nah sekarang ini soal cerita juga. Betul, tapi, ini mengenai soal cerita, tapi dari FPB. FPB, kira-kira bagaimana ya cara mencarinya dan apakah susah? Kita langsung tanya Pak Irfan, silakan Pak. Ya, untuk mengetahuinya, sebaiknya kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada salah satu ciri dari FPB ini, kita lihat di sini. Soalnya, Bulani ingin membuat bingkisan buah. Ya. Bulani telah menyiapkan 24 buah jeruk, 36 mangga, dan 48 apel. Nah, masing-masing ini dari seluruh Indonesia nih. Jeruknya Medan, mangganya Indramayu, dan apelnya Malang. Oh ya. Lalu pertanyaannya adalah Bulani paling banyak. Nah, ini ada kata-kata paling banyak dapat membuat berapa bingkisan buah. Nah, ini dia. Biasanya FPB itu sesuai dengan namanya faktor persekutuan besar atau paling besar, paling banyak itu berapa. Nah, ini dia. Ini bisa menjadi salah satu indikator, oh ini soal FPB nih, ya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada kata-kata banyaknya, ini salah satu indikator. Meskipun tidak mesti ya ada kata-kata banyaknya, tetapi ini adalah salah satu indikatornya saja, salah satu ciri untuk materi. Nah, berapakah paling banyak ya dari 24, 36 dan 48? Maka di sini adalah FPB-nya. Jika kita lihat di sini terlebih dahulu, jawabannya adalah 12 buah. Namun bagaimana bisa mendapatkan nilai 12 itu? Sebentar, saya ingin menunjukkan cara cepat dulu ini. Kalau misalnya soal UN, adik-adik bisa melihat di sini ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Oke. Cara pertama adalah dari kata-kata FPB, faktor persekutuan yang paling besar. Pilih angka yang paling besar dulu. Kemudian, bisakah angka paling besar ini membagi angka yang ada di soal? Misalnya angka paling besarnya adalah 24. 24 bisa nggak dibagi 24 bisa nggak dibagi 24? Bisa. 48 bisa dibagi 24? Bisa juga. Sementara 36 bisa dibagi 24? Sayang sekali tidak. Maka bukan ini jawabannya. Kemudian yang angka terbesar kedua 18. 24 bisa dibagi 18? Tidak, maka bukan ini jawabannya. Kemudian bisa dicoba juga 24 bisa dibagi 12? Bisa. 36 bisa dibagi 12, bisa juga. 48 bisa dibagi 12, bisa. Maka ini adalah jawabannya. Oke, itu cara cepat. Cara cepatnya. Namun jangan hanya terpaku pada cara cepat seperti ini. Itu kalau misalnya ada pilihan seperti pada soal di UN. Namun sebaiknya kita cari tahu cara yang dengan jalannya. Oke, berikut ini. Kalau misalkan kita lihat faktor dari 24, itu kita cari ya, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Itu adalah faktor-faktor dari 24. Berikutnya di sini faktor dari 36, 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9 dan 6 kali 6. Oke. Dan faktor dari 48 kita cari juga, 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16 dan seterusnya. Maka kita dapatkan faktor terbesar. Ada beberapa faktor yang sama. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 6 dan 12. Maka yang terbesar adalah 12. Maka jawabannya faktor yang bersekutu dan terbesar adalah 12. Baik. Itu dia. Oke, cara cepat sudah diberikan dan juga cara menghitung urutnya juga sudah diberikan. Betul sekali. Untuk mencari FPB dalam bentuk soal cerita. Nah, adik-adik seperti tadi Kak Asih sampaikan sejak di awal acara bahwa pada segmen keempat ini kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan sekarang ini waktunya kamu untuk berpartisipasi di kuis kuadran. Ada Kak Irfan.
Halo Kasti. Hai, Pak Irfan ketemu Kak Irfan nih. Iya, terus Sehat, sehat Irfan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan semangat tentunya. Pastinya dong. Pertanyaannya kira-kira tentang KPK atau FPB nih? Tentang kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti. Oke, silakan Irfan. Terima kasih Kasti. Baik adik-adik, ini dia kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam acara kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Senang sekali nih Kak Irfan bisa bagi-bagi hadiah lagi nih buat adik-adik di rumah yang mampu menjawab pertanyaan dari Kak Irfan. Caranya gimana? Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah nih berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja kita perhatikan baik-baik soalnya. Pak Johan mempunyai 12 permen dan 18 coklat. Keduanya akan ia masukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah kantong plastik terbanyak yang ia butuhkan? Apakah A. 5 kantong plastik ataukah B. 6 kantong plastik? Saya ulangi, Pak Johan mempunyai 12 permen dan 18 coklat. Keduanya akan ia masukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Berapakah kantong plastik yang ia butuhkan? A5 ataukah B6? Tampaknya sudah menelpon. Halo si kuadran. Halo si kuadran. Halo. Halo passwordnya? Halo. Iya, halo passwordnya? Kuis kisi kuadrat cerdik cermat ceria. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Ulangi? Kuis kisi kuadrat cerdik cermat ceria. Iya. Dengan siapa di mana? Septi, di mana Septi? Oh, Prapti di Trenggalek. Oh iya, langsung aja Prapti, apa jawabannya? A atau B? B. B, 6 kantong plastik? B. B ya, yakin Prapti ya? Yakin. Oke, selamat Prapti, Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Jangan tutup dulu teleponnya Prapti ya. Oke, baik, itu dia Prapti telah memenangkan hadiah si kuadran kali ini. Kita kembalikan ke Kasti. Silakan Kasti. Terima kasih ya Irfan dan juga selamat untuk Prapti di Trenggalek sudah berhasil menjawab pertanyaan kuis si kuadran dan tentunya mendapatkan persembahan menarik dari Televisi Edukasi. Nah, Pak Irfan, kuis si kuadran sudah diberikan, berarti kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin Bapak ingin memberikan kesimpulan ataupun kalimat penyemangat untuk adik-adik kita, silakan. Iya, adik-adik terutama pemirsa TVI di rumah, ya kalau kita belajar FPB dan KPK ini nampaknya memang tidak cukup waktunya sejam, ya. Oleh karena itu sangat saya sarankan untuk selalu mencoba di rumah. Nah, inti dari hari ini, dari acara kita pada pelajaran kita hari ini adalah kalau misalkan KPK, soal KPK ini kita bisa melihat bahwa dia adalah kelipatan, pengulangan. Terutama kalau misalnya soal-soal cerita ini, dia kelipatan atau pengulangan. Sementara kalau FPB, dia itu biasanya mencari yang terbanyak. Kata-katanya terbanyak atau terbesar. Itu dia salah satu cara untuk menentukan ini FPB atau KPK ya. Karena biasanya siswa-siswa Pak Irfan juga mendapatkan kesulitan. Pak Irfan ini FPB atau KPK sih? Nah itu dia untuk menjawabnya seperti itu. Sementara untuk lebih lancarnya lagi, kata guru Pak Irfan juga pernah mengatakan matematika itu seperti berenang. Jadi harus sering berlatih. Walaupun tahu teorinya tapi tidak pernah berlatih, maka percaya deh, seorang perenang nggak pernah latihan berenang, masuk air pasti langsung tenggelam. Begitu juga kalian. Oke, jadi untuk bisa menguasai matematika, terutama pembahasan kali ini KPK dan FPB harus sering-sering latihan ya, agar bisa mengetahui mana yang dimaksud dengan KPK dan mana yang dimaksud dengan FPB. Baiklah, terima kasih adik-adik telah setia bersama kami Televisi Edukasi tentunya dalam siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional. Waktunya saya Kak Asim Mohtar, Bapak Irfan Wahyudi dan seluruh kerabat kerja Televisi Edukasi yang bertugas kali ini pamit undur diri. Kita doakan semoga adik-adik ujian nasionalnya sukses dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa, selamat belajar. Sampai jumpa.